mengajarkan. Allah mengajarkan apa? Al-Quran. Al-Quran dari kata-kata qara'a yang berarti membaca, yang mana Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah mengajarkan Al-Quran ini kepada semua orang, baik langsung atau tidak langsung. Allah sudah ngajari. Ya, Allah sudah ngajari, baik langsung maupun tidak. Nah, apa makna daripada alam Al-Quran? Az-Zujaj, seorang ahli tafsir, mengatakan Allah telah memudahkan Al-Quran untuk diingat dan dibaca. Ini bukti kepemurahan Allah. Ternyata di surat Ar-Rahman ini, begitu Allah mengatakan Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah, ternyata nikmat yang pertama kali Allah sebutkan adalah Al-Quran. Bukan duit, bukan jabatan, bukan pepohonan, tapi Quran. Karena Quran itu adalah segala sumber kenikmatan. Semua kenikmatan tanpa Al-Quran itu hampa. Ya. Dan lebih enaknya lagi, Al-Quran itu mudah diingat dan mudah dibaca. Dan itu diakui oleh siapapun, Pak. Tidak ada buku istilahnya, dan tidak ada kitab di kolong muka bumi ini yang bisa dihafal oleh orang yang ngerti bahasa Arab dan oleh orang yang tidak ngerti bahasa Arab seperti Al-Quran. Bapak Ibu mungkin sering ikut acara Hafiz Indonesia itu yang ada di TV itu. Itu betapa anak-anak yang umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah hafal juz 30, bahkan 30 juz. Ketika ditanya, mereka kadang-kadang nggak ngerti, Pak. Ini maknanya apa? Nggak ngerti. Anak saya juga lagi seneng-senengnya nonton Hafiz Indonesia, terutama siapa? Humairah ya, yang dari Bengkalis itu. Itu kok anak seperti itu kok lancar sekali. Itu karena memang janji Allah, mudah diingat. Ya, dan kita ini insya Allah juga mudah mengingat. Cuma kita ini mudah ingat, mudah lupa. Mendingan ini susah ingat, mudah lupa. Ustaz, lebih baik nggak usah mengingat, Ustaz, insya Allah nggak lupa. Ya mau dilupakan apanya, nggak ada yang diingat. Tapi tetap kita usahakan. Dan juga Al-Quran ini, mohon maaf, kita bisa nantang, Pak. Bisa nantang di agama manapun. Suruh ngafal satu kitab mereka. Kalau bisa, Pak, kita bayar, Pak. Nggak usah banyak-banyak, separuhnya. Oke, nggak usah banyak-banyak, satu surat. Nggak usah banyak-banyak, satu halaman, Pak. Dijamin nggak bisa, Pak. Di rumah saya ada kitab, nggak perlu saya sebutkan kitab apa. Yang penting yang pasti bukan Al-Quran. Itu saya baca kadang-kadang pusing, Pak. Bahasa Indonesia. Apa? Ngerti tapi pusing, Pak. Lah ini Al-Quran, Pak. Kita nggak ngerti tapi nggak pusing, Pak. Ini hebatnya Al-Quran. Dan mudah dibaca. Kenapa mudah dibaca? Karena memang Al-Quran itu berbentuk bacaan dan berbentuk tulisan. Tulisan Al-Quran bisa dibaca, bacaan Al-Quran bisa ditulis. Maka Al-Quran itu nama terkenal adalah Alkitab dan Al-Quran. Asalnya dulu Al-Quran itu firman Allah, bentuknya suara. Ya, suara Allah disimpan di Lauhil Mahfuz. Kemudian malaikat Jibril mendengar, dibawa ke bumi, didengarkan kepada Rasulullah SAW. Itu namanya Al-Quran. Rasulullah membacakan ke sahabat, sahabat mendengar, kemudian sahabat menulis. Ketika ditulis, itu namanya Alkitab, tulisan. Al-Quran itu bacaan dan bisa ditulis. Tulisan Al-Quran itu bisa dibaca. Kenapa? Banyak yang bisa dibaca, tapi banyak yang bisa dibaca atau diperdengarkan, tapi nggak bisa ditulis. Kadang-kadang ditulis itu nggak bisa dibaca. Contoh, saya memperdengarkan suara begini, Pak. Saya tidur, bisa ditulis nggak, Pak? Saya tidur, bisa ditulis nggak? Bisa. S-A-Y-A spasi tidur. Tapi ketika saya ngomong begini,
Bacanya gimana, Pak? Nulisnya gimana? Semua orang beda-beda nulisnya. Ada yang nulis ada yang batuk-batuk. Enggak seragam. Nah, enggak seragam. Juga apa yang ditulis kadang-kadang dibacanya beda. Yang suka main di WA yang pakai stiker itu, ada tulisannya WKKKKKK. Ya kan? Ada guyon itu WKKKKKK. Bacanya apa? Ada yang WKWKKKK, ada yang pek. Padahal enggak ada huruf E. Tapi bacanya pek. Al-Qur'an enggak seperti itu. Sehingga Al-Qur'an itu paling mudah dibaca, paling mudah dihafal. Itu Al-Qur'an. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini hurufnya kacau ini. Insyaallah mungkin bulan depan enggak seperti ini, saya ganti dulu. Jadi rahmat pertama yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rahman ini adalah turunnya Al-Qur'an. Maka bersyukur Bapak Ibu yang bisa membaca Al-Qur'an, berarti bisa menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa membaca Al-Qur'an, belajar. Dan tidak ada istilahnya terlambat. Yang 60 tahun, 70 tahun belajar. Paling tidak kalau ditanya oleh Allah, ya Allah saya sudah latihan ya Allah, Iqra 1 gak lulus-lulus ya Allah, sudah ada alasannya. Kenapa? Itulah rahmat terbesar yang Allah berikan. Dan hebatnya satu-satunya kitab yang masih ada tinggal Al-Quran. Baik. 3 menit lagi, silahkan. Nggak usah kita lanjutkan karena ini hurufnya kacau. Silahkan kalau ada yang mau ditanya, boleh materi ini atau materi yang lain. Silahkan Mbak kalau ada yang mau tanya. Iya. Ya kacau Pak, semua hurufnya kacau Pak. Baik, nanti saya ganti. Ada? Ya singkat padat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum nikah, tapi dia suka sama orang yang namanya itu bukan juga. Intinya bagaimana dia agar bisa memahami agamanya Allah. Karena banyak tujuan itu depan untuk bersemangat sama agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bukan tanya ya, saya nggak begitu aneh. Nggak begitu dengar saya. Intinya apa itu tadi? Menolong agama Allah itu apa? Bertanya apa? Bukan bertanya ya? Oh bukan bertanya. Baik. Yang bertanya silakan. Bukan bertanya ya? Baik silakan. Tadi dia bertanya atau bukan bertanya itu Pak? Oh, insyaallah. Baik. Langsung doa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, tidak ada pertanyaan ya? Baik, karena tidak ada pertanyaan, insyaallah akan kita lanjutkan dan mohon surat Ar-Rahman mulai dibaca-baca. Kita sudah dua ayat. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.